Selamat pagi, Swatihotu, Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini kita akan memberi materi pendidikan agama Buddha kelas 9 pertemuan kedua tentang makanan terakhir Sang Buddha dan tempat suci untuk menghormat Buddha. Pada minggu kemarin, Ibu membahas tentang Sang Buddha menuju ke Kusinara. Setelah tiba di bawah, Buddha dan para siswanya berdiam di hutan Maga milik Junda, putra si pandai besi. Mendengar berita kedatangan Bagawa di hutan Maganya, Junda segera menghadap Bagawa dan memberi sembah hormat padanya. Bagawa memberikan dorongan dengan membabarkan dhamma serta membahagiakannya dalam latihan dharma. Keesokan harinya, Junda mempersiapkan makanan yang mewah, termasuk makanan khusus yang disebut Suka Ramandawa. Hanya untuk kepadanya, bukan untuk yang lain. Selain Buddha, tidak diizinkan memakan makanan Suka Ramandawa. Setelah menikmati makanan, selanjutnya Buddha berkata, Junda, jika masih ada Suka Ramandawa yang tersisa, kubur dan timbunlah dalam tanah. Buddha tidak melihat ada seorang pun di dunia ini selain Tathagata yang mampu mencerna makanan Suka Ramandawa ini. Akhirnya Junda menguburkan sisa makanan tersebut di dalam tanah. Selanjutnya, Junda mendatangi Buddha dan memberi hormat. Ia duduk di satu sisi, lalu Buddha mengajarkan dhamma kepadanya. Buddha juga memuji Junda atas hidangannya yang telah membuat beliau segar dan kuat kembali setelah perjalanan jauh. Namun, segera setelah itu Buddha menderita sakit perut luar biasa seperti yang sebelumnya pernah diderita. Buddha pada saat berada di desa Belua, dengan kekuatan batinnya, Buddha sanggup menahan rasa sakit tersebut. Meskipun amat lemah, Buddha memutuskan untuk langsung meneruskan perjalanan ke Kusinara sejauh kurang lebih 6 mil lagi. Setelah perjuangan melawan sakit perut tersebut, Buddha tiba di hutan pohon sala di pinggir kota. Di tempat inilah, di Sungai Kuta, Buddha mandi untuk terakhir kalinya. Setelah istirahat sejenak, lalu beliau berkata, sekarang mungkin akan terjadi bahwa sebagian orang akan membuat Junda menyesal, karena telah memberi Tathagata hidangan yang membuatnya sakit. Biku Ananda, jika ini terjadi, engkau harus mengatakan kepada Junda bahwa engkau telah mendengar langsung dari Buddha bahwa perbuatan itu keberuntungan bagi dia. Katakan padanya bahwa ada dua macam persembahan kepada Buddha yang mempunyai pahala yang sama, yaitu persembahan saat menjelang penerangan sempurna dan persembahan makanan pada saat menjelang kemangkatannya. Ini adalah kelahiran terakhir dari Buddha. Kemudian Buddha berkata, Ananda, tolong siapkan tempat pembaringan untuk Tathagata dengan kepala mengarah ke utara di antara dua pohon sala besar. Tathagata telah lelah dan ingin berbaring. Pada saat itu juga kedua pohon sala tiba-tiba dipenuhi oleh bunga-bunga yang bermekaran karena pengaruh dari para dewa. Meskipun saat itu bukan musimnya, para dewa menaburkan bunga-bunga kepada Buddha sebagai ungkapan rasa hormatnya. Selanjutnya, Buddha berkata kepada Ananda, Ananda, kedua pohon sala besar ini menaburi Tathagata dengan bunga-bunganya seolah-olah mereka memberi penghormatan kepada Tathagata.
Tetapi ini bukanlah cara bagaimana tata gata seharusnya dihormati dan dihargai, melainkan adalah jika para biku dan bikuni, atau laki-laki dan perempuan, umat awam, hidup sesuai dengan ajaran tata gata. Itulah cara menghormati dan menghargai tata gata. Buddha juga mengatakan bahwa terdapat 4 tempat untuk dikunjungi bagi pengikut setia Buddha. Keempat tempat suci yang berhubungan dengan kehidupan Buddha, yaitu 1. Tempat kelahiran Bodhisattva Siddhartha. Tempat Bodhisattva Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Tempat Buddha memutar roda dhamma yang tiada bandingnya. Tempat Buddha mencapai Mahaparinibbana atau wafat. Di dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha juga menyatakan kepada Ananda, Biku Ananda, bagi mereka yang berkeyakinan kuat melakukan ziarah ke tempat-tempat itu, setelah mereka meninggal dunia, mereka akan terlahir kembali di alam surga. Sesaat setelah itu, Biku Ananda pergi ke kamar putihnya dan berdiri dengan bersandar di pinggir pintu sambil menangis. Selanjutnya, Buddha memanggil Biku Ananda dan berkata kepadanya, "Sudahlah Ananda, janganlah bersedih dan menangis. Bukankah Tathagata telah berulang kali mengatakan kepadamu bahwa akan terjadi perpisahan dan meninggalkan semua yang disayangi dan dicintai? Bagaimana mungkin bahwa segala sesuatu yang telah dilahirkan, yang memiliki awal, dapat melawan kematian? Hal semacam itu tidaklah mungkin. Ananda, engkau telah melayani Tathagata dengan tindakan yang penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang, selalu siap menolong dengan senang hati dan bersahabat. Demikian pula dalam ucapan dan pikiranmu, engkau telah membuat kebajikan. Ananda, teruslah berusaha dan engkau akan segera terbebas dari semua kelemahan kemanusiaanmu. Dalam waktu yang singkat, engkau akan mencapai arahat. Sekarang engkau boleh pergi, Ananda, tapi pergilah ke Kusinara dan katakanlah kepada semua orang bahwa malam ini, pada waktu jaga terakhir, Buddha akan mangkat dan mencapai Mahaparinibbana. Datang dan temuilah Buddha sebelum beliau mangkat. Biku Ananda dengan ditemani seorang biku lainnya melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Buddha. Pergi ke Kusinara untuk mengumumkan kepada orang-orang di sana. Akhirnya semua orang di Kusinara datang ke tempat pohon salak kembar tersebut, menyampaikan selamat tinggal kepada Buddha. Keluarga demi keluarga mereka bersujud di hadapan Buddha sebagai ucapan selamat tinggal kepadanya. Mungkin itu saja anak-anak materi hari ini. Ibu akhiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.